Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan sholat Jumat berjamaah di Masjid Baitul Karim dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin. Sebelum khotib naik mimbar, akan saya laporkan informasi keadaan saldo kas Masjid Baitul Karim per tanggal 9 Mei 2025. Adapun untuk saldo kas 2 Mei sebesar Rp1.146.367. Adapun untuk pemasukan infak Jumat tanggal 2 Mei sebesar Rp218.000. Untuk infak harian sebesar Rp1.211.000 dengan total Rp1.429.000. Adapun untuk pengeluaran dari tanggal 2 sampai dengan 8 sebesar Rp526.150. Jadi untuk total per 9 Mei 2025 sebesar Rp2.049.217. Demikian laporan dari keadaan saldo kas Masjid Baitul Karim. Untuk petugas khotib dan imam pada Jumat ini Ustadz Fathul Munji. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Bapak-Bapak untuk mengisi soft depan biar sempurna ibadah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah haqqa hamdih alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Saat ini kita berada di hari yang mulia dan hari yang dimuliakan Allah, di tempat yang mulia, dan kita ingin di dalam kehidupan kita pun dimuliakan oleh Allah. Maka mari terus tingkatkan iman dan takwa, karena derajat ketakwaan itulah yang akan meningkatkan kemuliaan kita di hadapan Allah.
sebagaimana Allah tegaskan, inna akramakum indallahi atqakum. Kemuliaan kita bukan karena kedudukan, bukan jabatan kita, bukan karena kekayaan kita. Kemuliaan di hadapan Allah adalah karena ketakwaan kita. Harta bisa habis, jabatan bisa berganti, dan kedudukan pun bisa berubah. Tapi kalau iman dan tauhid terus bertahan, terus bertambah baik, maka kita hanya berharap kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Kita di dunia ini dihadirkan bukan untuk suatu tujuan kehidupan dunia. Di dunia ini kita hanya singgah sebentar. Dunia bukan tujuan hidup kita. Akhirat itulah kehidupan abadi kita. Maka jangan risau kalau hanya urusan dunia. Jangan galau kalau dunia belum tercapai. Bahkan jangan berputus asa kalau kita belum mendapatkan apa yang kita inginkan dari keduniaan ini. Maka teruslah menggapai bekal akhirat. Pasti dunia akan mengikutinya. Tapi kalau kita menggapai kemuliaan dunia, pasti Allah akan menghinakannya. Maka jamaah Jumat rahimakumullah, teruslah istiqomah, berteguhkan diri kita dalam ketauhidan kepada Allah, dalam ketaatan kepada Allah, dan juga dalam keikhlasan, kesabaran, dan bersyukur kita atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Fussilat ayat 30 yang tadi kita sampaikan, innalladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan rabbunallah tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah tetap pada pendiriannya, rabbunallah, tidak bergoyah sedikit pun walaupun ujian datang silih berganti, dan tidak akan menggadai iman pun walaupun mungkin kesulitan menanti, tetap rabbunallah. Maka kata Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka malaikat akan turun kepada mereka seraya mengatakan, Allah takhafu wa la tazanu, wahai yang istiqomah, tidak usah bersedih dan tidak usah takut. Tidak usah takut, tidak usah bersedih. Semua manusia dalam berkehidupan mesti akan mengalami dua, khauf, tahzan, takut dan sedih. Kapan kita takut? Manakala kita sudah tidak aman, pasti takut. Dompet tinggal 1.000 rupiah, ketakutan. Kalau isi dompet tebal, jalannya saja sudah bergaya. Tapi saat dompet tipis, keluar rumah aja nggak berani, naik motor aja nggak berani. Itu karena dompetnya tipis. Berarti dia itu berani keluar rumah kalau hanya dompetnya tebal. Ini kan ketakutan tidak beralasan. Orang yang istiqomah dijamin oleh Allah dengan turunnya malaikat memberikan kabar gembira, wala takhaw wala tazanu, bahkan ditegaskan lagi wa absyiru, berilah kabar gembira bil jannah, dengan surganya Allah, allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan kepada orang-orang yang istiqomah. Maka jamaah Jumat yang dirahmati Allah, istiqomah ini bukan sesuatu yang mudah, sesuatu yang berat. Maka orang yang merasakan beratnya istiqomah pasti mereka yang sudah berikhtiar. Ada orang yang istiqomah ingin selalu jamaah sholat,
Jamaah sholat aja kalau untuk istiqomah berat. Subuh saja kalau subuh itu sudah mulai aras-arasan, mau bangun aja berat. Apalagi tahajud makin berat lagi. Bagi mereka-mereka yang sudah tidak lagi terikat dengan seton, tidak lagi terikat dengan nafsu, tidak lagi terikat dengan syahwatnya, maka istiqomah itu menjadi ringan. Bagi siapapun yang istiqomah, maka tidak boleh lagi terikat oleh ego, tidak boleh lagi terikat oleh hawa nafsu, dan tidak boleh lagi kita menuruti rayuan setan. Teguhkan itu supaya kita berani, supaya kita tegak, supaya kita mendapatkan jaminan dari Allah, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Tidak takut berarti berani, tidak sedih berarti bahagia, masuk surga. Orang-orang yang telah bebas dari pengaruh duniawi, dari rayuan-rayuan iblis laknatullah, bahkan rayuan dari hawa nafsunya sendiri, maka dia sudah tidak lagi terikat dengan yang namanya ikatan-ikatan keduniaan. Bangun jam 3 dia enteng saja. Karena apa? Yang diikat itu Allah. Qalu rabbunallah, hanya Allah yang bisa mengatur. Kenapa rabbunallah? Jamaah Jumat rahimakumullah, pada waktu kita di alam arwah, kita pun telah dibaiat, ditanya oleh Allah, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Para roh menjawab, qalu, mereka seperempat menjawab, bala syahidna, ya betul, dan kami menyaksikannya. Di alam arwah itu kita sudah bertauhidkan Allah, bertuhankan Allah. Qalu rabbunallah. Apa itu rabbunallah? Rabb itu adalah sang pemelihara, sang pencipta, sang pemenuhi kebutuhan, yang mengatur kehidupan, yang membaguskan kita, yang menjaga hidup kita, yang mencukupi hidup kita, yang memberi makan kita, yang mencukupi rezeki kita. Itulah Rabb. Rabbunallah, Allah Rabb kita. Allah itu Rabbul Alamin. Al-Fatihah ayat 2. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 17 kali kita memberikan kesaksian alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb seluruh alam. Di dalam sehari semalam minimal 17 kali kita memberikan peneguhan kepada diri kita bahwa hanya Allah yang boleh menguasai kita, yang boleh mengatur kita. Maka kalau ada panggilan azan, kalau ada undangan pengajian, kalau ada ajakan kebaikan, di situ Rabb itu harus ada, hadir di hati kita. Kenapa kalau ada panggilan halo-halo di Serate sana berbondong-bondong, padahal sana untuk main musik? Kenapa kalau ada panggilan nyanyian band mereka berdiri dengan segala bentuk caranya yang tidak punya duit utang, tapi panggilan Allah, panggilan kebaikan, panggilan yang menyelamatkan, padahal kita sudah tidak respon lagi. Ini perlu mendapatkan perhatian kita. Padahal kesenangan duniawi tidak akan langgeng dan tidak abadi. Dunia adalah singgahan sementara, akhirat adalah selama-lamanya. Dalam diri manusia itu ada 3 unsur yang tidak boleh dilupakan. Manusia itu terdiri unsur jasad, yang kedua unsur hayat, yang ketiga unsur roh. Jasad, tubuh kita, jasad kita itu dari makanan, dan jasad ini akan kembali ke tanah karena makanan dari tanah. Hayat ada 3,
Yang satu namanya akal, yang dua namanya nafsu, yang ketiga namanya qalbun. Dalam hidup kita ada modal akal, nafsu, dan qalbun. Dan yang ketiga ruh. Ruh itu adalah titipan Allah dalam tubuh kita. Roh ini akan kembali kepada Allah saat nanti kita meninggal. Roh ini memiliki sifat nur, maka roh itu melambangkan nur, cahaya. Siapa yang rohnya itu dibungkus oleh kolbun, maka roh ini akan menyala. Tapi siapa yang rohnya dibungkus oleh nafsun dan aklun, maka roh itu gelap. Artinya begini, ada orang sholat rajin tapi gelap hidupnya. Ada orang baru selesai Ramadan masih gelap Ramadannya. Maksudnya begini, baru selesai Ramadan, baru selesai kinyis-kinyis, sudah lupa tarawih, sudah lupa tadarus, sudah lupa lagi untuk bersedekah, lupa dia, gelap lagi. Nanti Ramadan lagi terang lagi, seolah-olah Ramadan itu biar pet, menyala saat bulan Ramadan dan pet saat bulan selain Ramadan. Nah, ini kenapa ada Ramadan gelap? Karena kolbunya gelap. Roh itu menyala, tertutup oleh akal. Diingatkan sama istrinya, Pak, menika sampun azan subuh. Akal ngomong, Bu, nyoman dan mumet, atis, mandan greges. Padahal enggak. Akalnya ngomong, nutupi apa? Rohnya. Pak, sudah azan, tanggung, sebentar lagi. Coba. Yang bisa siapa? Akalnya dan nafsunya, kolbunya ditutup. Inilah istiqomah yang kadang terganggu oleh kolbun itu terganggu dalam istiqomah oleh akal dan nafsu. Selalu akal itu bisa nyari akal-akalan. Hawa nafsu selalu nutupi kebenaran. Sudah jelas itu benar, ditutupi supaya tidak benar. Sudah jelas itu hak, tapi dibrengsek-brengsekkan supaya tidak hak. Jamaah Jumat rahimakumullah, maka mari kita teguhkan istiqomah kita. Berapa lama lah kita hidup di dunia? Mari kita jujur pada diri kita. Jujurlah pada diri sendiri. Orang yang jujur kepada diri, maka dia telah menggunakan kolbunya dengan baik. Ini hari apa? Jumat. Sudah cukup, berhenti sholat Jumat, berangkat ke Jumatan. Nuruti pekerjaan nggak akan selesai. Ada kisah seorang teman, dua orang teman, diajak untuk sholat tadi, jawabannya nanti. Diajak ngaji, aduh pekerjaan belum selesai. Diajak tadarus, nggak mau. Diajak tahsin, nunggu. Diajak jamaah, katanya sibuk. Ahad pagi, diajak ahad pagi, katanya ada PR, ada proyek. Maka suatu ketika dia diselong, di tengah jalan diselong, masukkan ke kuburan, lalu ditanya, ngapain kamu bawa aku ke sini ke kuburan? Lihat itu, orang ini dulu waktu hidup, orang ini selalu menjawab seperti kamu, dan sampai hari ini dia mati belum selesai urusan dunianya. Silakan tanya, orang yang mati di kubur ini belum selesai urusan dunianya, sudah keburu mati. Dia langsung jeduk. Berarti kalau ingin nuruti urusan dunia sampai kamu masuk kubur, urusan dunia kamu belum selesai. Itulah nasihat yang paling tepat adalah kuburan. Ingat mati.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa tiqil hakim wa taqabbalallahu minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa zawjihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ya ibadallah usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, ada cerita singkat dari Rasulullah. Suatu ketika ada rombongan selesai perang, tawanan perang. Di dalamnya tawan itu ada ibu-ibu yang sedang mencari bayinya yang hilang. Qadarullah, bayinya nangis, ibunya tahu itu bayi saya. Lalu si tawanan itu bayi saya. Oh iya betul. Ibunya iya. Dipeluk seerat-eratnya. Dipeluk kemudian disayang. Rasulullah tanya, wahai sahabatku, kira-kira ibu ini dengan anaknya ini mau nggak kalau ibu ini anaknya dilempar ke neraka? Nggak mau. Kira-kira ibu ini makin sayang nggak ke anaknya? Makin sayang. Mau nggak kalau anaknya susah? Enggak. Itulah kasih sayang ibu kepada anak. Nggak mungkin anaknya rela dilemparkan neraka, apalagi anaknya dilepas lagi. Allah lebih sayang kepada hambanya dari ibu itu kepada anaknya. Maka jamaah Jumat, Allah lebih sayang kepada kita. Allah tidak ingin kita masuk neraka. Maka mari kita teguhkan tekad kita untuk menjadi hamba-hamba yang dimuliakan Allah, dimasukkan ke surga. Tadi sudah jelas. Allah takhu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Itulah janji Allah kepada siapa? Mereka yang istiqomah. Mari kita tengok hadis Rasulullah dari Rasulullah SAW. Man aslaha ma bainahu wa bainallah aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Wa man aslaha amaro akhiratihi aslahallahu lahu amaro dunyahu. Wa man kana lahu min nafsihi wa idza kana alaihi minallahi hafidha. Rasulullah bersabda, barang siapa memperbaiki hubungan antara dirinya dengan Allah, niscaya Allah akan memperbaiki hubungan dia dan manusia semuanya. Dan barang siapa memperbaiki urusan akhiratnya, bukan dunia nih ya, memperbaiki urusan akhiratnya, niscaya Allah akan memperbaiki baginya urusan dunia. Jadi kalau kita itu selalu perbaiki sholatnya, perbaiki ibadahnya, urusan dunia Allah yang memperbaiki, bukan kita lagi, Allah yang turun tangan. Dan barang siapa selalu menjadi penasehat yang baik bagi dirinya sendiri, niscaya Allah akan menjaganya dari segala bencana. Artinya, yuk perbaiki diri, omongi diri sendiri, ngomong kepada diri sendiri, kamu jadi baik, kita harus jadi baik, keluarga kita harus baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dari segala bencana. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanika. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat
Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wal afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qabla al mautina wa maghfiratan ba'da al mautina. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal 'afwa indal hisab. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrul akbar. Aqimis shalah.